Oke, adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang konsep relativitas khusus Einstein. Di dua video sebelumnya kita sudah pelajari tentang konsep apa itu relativitas, kemudian relativitas kecepatan, massa, waktu, dan panjang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang energi pada peristiwa relativitas dan momentum pada peristiwa relativitas. Misalkan saya punya sebuah benda. Ya, benda ini dalam keadaan diam, masanya M0. Kita sudah bahas sebelumnya ya. Nah, maka Einstein mengatakan benda yang dalam keadaan diam pun sudah akan memiliki energi. Kita sebut dengan nama energi diam, diberi simbol dengan E0. Ya, persamaan yang bisa kalian gunakan seperti ini, bahwa E0 sama dengan M0 dikali dengan C kuadrat. Dengan E0 adalah energi diam, M0 adalah massa diam, dan C adalah laju cahaya di ruang hampa. Sekarang, pada pembahasan kita sebelumnya sudah kita pelajari bahwa begitu benda ini dalam keadaan bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, massa benda ini akan berubah menjadi M. Nah, karena massanya berubah, logikanya energinya pun akan berubah. Saya beri simbol dengan E. Kita sebut dengan energi total. Energi total atau E dirumuskan sebagai M dikali dengan C kuadrat. Dengan M adalah massa benda sesudah bergerak, kemudian C adalah laju cahaya di ruang hampa. Terus timbul pertanyaan, kalau kita bicara tentang konsep hukum kekekalan energi, tidak mungkin sebuah benda yang tadinya hanya memiliki energi E0, tiba-tiba berubah menjadi E, di mana E ini akan lebih besar daripada E0. Pertanyaannya, kok bisa dari E0 berubah menjadi E? Konsepnya seperti ini adik-adik. Misalkan ada sebuah benda dalam keadaan diam, energinya saya sebut E0. Ya, nah, untuk bisa menggerakkan benda ini, tentunya benda ini harus diberi tambahan energi. Ya, jadi saya ulang, untuk menggerakkan benda ini harus diberi tambahan energi. Energi apa? Itulah energi untuk geraknya, kita sebut sebagai energi kinetik. Begitu dia sudah mendapat tambahan energi, maka akan menghasilkan energi total. Jika mula-mula energinya E0, setelah mendapat tambahan energi kinetik mengakibatkan dia bergerak, maka dia akan memiliki energi total E. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari energi kinetik? Tentunya dari persamaan ini dengan mudah kita rubah utak-atik, maka saya peroleh bahwa EK sama dengan E dikurangi dengan E0. Kalau E-nya saya gunakan persamaan yang ini, M dikali dengan C kuadrat, kemudian E0-nya saya gunakan persamaan yang ini, M0 C kuadrat, maka kita bisa dapatkan turunannya adalah EK sama dengan M dikurangi dengan M0 dikali dengan C kuadrat. Ya, nah ini konsep tentang energi ya pada peristiwa relativitas khusus Einstein. Bagaimana dengan momentum adik-adik? Galileo mengatakan bahwa setiap benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu, dia akan memiliki momentum. Nah, kita akan bahas tentang momentum relativistik ya. Sebetulnya persamaan yang digunakan tetap mengacu kepada persamaannya Galileo, bahwa P sama dengan M dikalikan dengan V, ya, massa dikalikan dengan kecepatan. Tapi tentunya massa yang harus kita pergunakan adalah massanya sesudah dia bergerak. Jadi tidak kita gunakan massanya waktu masih dalam keadaan diam. Kemudian apa hubungan antara momentum dengan energi total serta energi diam? Dirumuskan bahwa P kuadrat dikali dengan C kuadrat akan sama dengan E kuadrat dikurangi dengan E0 kuadrat. Inilah persamaannya semua adik-adik ya. Ada persamaan untuk mencari energi diam, E0 sama dengan M0 C kuadrat. Persamaan untuk mencari energi total, E sama dengan MC kuadrat. Persamaan untuk mencari energi kinetik. Energi kinetik adalah selisih antara energi total dengan energi diam, serta momentum relativistik. Ya. Rumus dasarnya P sama dengan M dikali V. Atau kita bisa gunakan dikaitkan dengan energi baik diam maupun total. P kuadrat dikali dengan C kuadrat sama dengan E kuadrat dikurangi E0 kuadrat. Ya, nah, bagaimana cara kita mengaplikasikan seluruh persamaan ini ke dalam contoh-contoh soal? Kita lihat contoh soal yang satu ini. Nah, ini contoh pertama kita, adik-adik. Ya, di sini kita akan membahas tentang konsep energi relativistik. Ya, kita baca dulu soalnya. Besar energi kinetik dari sebuah benda yang memiliki massa diam M0 dan sedang bergerak dengan kecepatan setengah akar 3C adalah titik-titik. Ya, jadi di sini dikatakan ada sebuah benda, massanya dia bilang adalah sebesar M0. Jadi massa diamnya diberi simbol dengan M0, kemudian sedang bergerak dengan kecepatan 1/2 akar 3C. Yang ditanya di soal adalah berapakah besar energi kinetiknya.
Nah, ini adik-adik. Ya. Tadi sudah kita pelajari bahwa energi kinetik bisa kita peroleh dari EK itu sama dengan M dikurangi dengan M0 kita kali dengan C kuadrat. Ini akan kita pergunakan. Ya. Oke. Kalau saya mau gunakan persamaan ini, kita sudah punya massa diamnya adalah M0. Kita mau cari berapakah M-nya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana cara mencari massa sebuah benda setelah dalam keadaan bergerak. Ya, kalian bisa klik di sini. Persamaan yang kemarin kita gunakan adalah M itu sama dengan M0 kita bagi dengan akar dari 1 dikurangi dengan V kuadrat per C kuadrat. Maka kita dapatkan di sini adalah M0 saya bagi dengan akar dari 1 dikurangi dengan V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Kalau V-nya ini dan kemudian ini saya kuadratkan, akar 3 kita kuadratkan adalah 3, kemudian setengah saya kuadratkan adalah 1/4, berarti di sini adalah 3/4 dikali dengan C kuadrat, saya bagi dengan C kuadrat. Ya, ada C kuadrat di atas, ada C kuadrat di bawah, kita bisa coret keduanya. Maka saya dapatkan di sini adalah M0 dibagi dengan akar dari 1 dikurangi 3/4. Akar dari 1/4. Dan hasilnya adalah M0 saya bagi dengan 1/2. Atau kita peroleh bahwa M-nya akan sama dengan 2-nya naik ke atas, berarti 2M0. Nah, berarti sekarang cara mencari EK-nya tinggal kita masuk ke sini. Bahwa EK sama dengan M dikurangi dengan M0. Saya peroleh EK-nya sama dengan M-nya adalah 2M0. Ya, saya kurangi lagi dengan M0. Kita kali dengan C kuadrat. Ini persamaannya. Maka saya dapatkan EK sama dengan M0 C kuadrat. Ini dia adik-adik solusi soal pertama kita tentang relativitas khusus Einstein mengenai konsep energi relativistik. Kita lihat contoh soal kedua. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang konsep momentum relativistik. Nah adik-adik, berikut soal kedua yang akan kita coba selesaikan. Kita baca dulu soalnya bersama-sama yuk. Diketahui sebuah partikel setelah bergerak memiliki energi total sebesar 2 kali energinya saat masih dalam keadaan diam. Yang ditanya, besar momentum relativistik dari benda tersebut adalah, ya. Kita memiliki data di soal bahwa energi totalnya itu bernilai 2 kali energinya pada saat dia dalam keadaan diam. Dan ditanya, berapakah momentum relativistiknya pada saat itu. Ya. Nah, kita tadi sudah pelajari bahwa kita bisa gunakan persamaan P kuadrat dikali dengan C kuadrat akan sama dengan E kita kurangi dengan, E kuadrat dikurangi dengan E0 kuadrat. Nah, ini persamaan yang akan kita pergunakan. Oke. Kemudian, apabila di sini saya masukkan nilai E-nya, E di sini saya ganti dengan 2E0, maka kita akan dapatkan bahwa P kuadrat dikali dengan C kuadrat sama dengan 2E0 yang dikuadratkan kita kurangi dengan E0 kuadrat. Maka P kuadrat dikali C kuadrat akan sama dengan 4E0 kuadrat, saya kurangi dengan E0 kuadrat. Ya. Maka kita peroleh bahwa P kuadrat dikali dengan C kuadrat akan sama dengan 3E0 kuadrat. Ya. Nah, sekarang kalau saya akarkan kedua sisi, di sini saya akarkan, di sini juga saya beri akar, maka saya akan dapatkan bahwa P dikali dengan C akan sama dengan akar 3 dikali dengan E0. Ya. Dan hasil akhir kita peroleh bahwa P-nya sama dengan akar 3 dikali dengan E0 per C. Nah, ini dia deh ya. Inilah solusi untuk soal berikut. Semoga bisa dipahami semua yang sudah kita pelajari tentang teori relativitas khusus Einstein mulai dari video pertama sampai dengan video yang ketiga ini. Terima kasih.